Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, before we repeat our lesson, let's pray according to our respective beliefs. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay guys, today we will study about jiwa sosial penanggulangan bencana alam. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mengalami bencana alam di negara masing-masing? Jawabannya sudah pasti pernah, dan pastinya bentuknya berbeda-beda. Karena bencana alam itu beragam macamnya, seperti banjir, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari terkait jiwa sosial dalam penanggulangan bencana alam ini? Karena mahasiswa asing, termasuk teman-teman sekalian, diharapkan mampu memahami teks tentang penanggulangan bencana alam yang ada di Indonesia. Selain itu, dapat menyimpulkan informasi dari berita ataupun laporan mengenai bantuan sosial yang diberikan masyarakat kepada korban bencana alam. Yang ketiga, dapat menyampaikan pendapat dalam diskusi lisan terkait bantuan sosial. Yang keempat, teman-teman dapat menulis esai singkat dengan memberi alasan menyetujui atau menolak pendapat tentang bantuan sosial. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan mampu untuk menggunakan kalimat pasif, ter, dan kean, serta ungkapan berdiskusi dengan tepat. Oke, sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi, kita akan menyaksikan sebuah video pendek terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia. Banjir besar yang meluluhlantahkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak hanya menebarkan duka, tapi juga menyisakan tanya. Mengapa terjangan banjir sedemikian parah hingga merenggut banyak korban dan menimbulkan kerugian yang besar? Hingga 10 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya 969 orang meninggal dunia. Dan mengacu pada data Center of Economic and Law Studies, kerugian ditaksir mencapai 68,67 triliun rupiah. Banyaknya kayu gelondongan yang ikut menerjang rumah warga memunculkan tudingan bahwa bencana terjadi akibat kerusakan hutan. Ini juga yang diyakini aktivis lingkungan. Lalu bagaimana hutan Sumatera dirusak dan siapa yang mesti bertanggung jawab? Inilah potret hutan Sumatera yang terbentang di antara perbatasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Gambar ini kami peroleh 6 bulan lalu, sebelum banjir besar memporak-porandakan Sumatera. Lihatlah, hamparan hutan yang sudah dibabat habis ini, bagian kiri kanan sudah dijadikan lahan kebun sawit. Penggundulan kawasan ini jelas merugikan, bahkan Jadi, bencana alam merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi karena kekuatan alam dan menimbulkan kerugian besar bagi manusia maupun lingkungan di sekitar. Bencana alam dapat menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan rumah, harta benda, serta terganggunya kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Bencana alam di Indonesia termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Setiap jenis bencana alam tersebut memiliki penyebab dan dampak yang berbeda-beda, tetapi semuanya memerlukan kesiapsiagaan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menanggulanginya. Pengertian jiwa penyebab terjadinya bencana alam yang pertama itu adalah karena aktivitas lempeng tektonik. Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar dunia, yaitu yang pertama ada Indo-Australia, yang kedua Eurasia, dan yang ketiga Pasifik.
Sehingga jika lempeng-lempeng ini bergerak, sering menyebabkan gempa bumi dan membentuk gunung berapi yang aktif. Sehingga tidak jarang di Indonesia itu terdapat letusan gunung berapi serta tsunami. Kemudian yang kedua yaitu kondisi iklim dan cuaca yang cukup ekstrim. Curah hujan yang tinggi dapat memicu banjir dan tanah longsor terjadi di Indonesia. Sementara itu, musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan. Yang ketiga yaitu aktivitas vulkanik. Gunung berapi di Indonesia itu beberapa ada yang terlihat sangat aktif, sehingga ketika tekanan magma meningkat, dapat terjadi letusan besar yang mengeluarkan lava, abu, bahkan sampai mengeluarkan gas beracun. Penyebab bencana alam yang keempat yaitu fenomena alam lainnya seperti angin puting beliung, badai tropis, atau gelombang tinggi di laut yang bisa menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir. Gelombang tinggi di laut juga dapat menyebabkan tsunami yang dapat merugikan warga sekitar tentunya. Selanjutnya, setelah kita membahas penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia, kita juga akan membahas dampak dari bencana alam yang terjadi di Indonesia, yaitu ada dampak fisik, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis, serta dampak lingkungan. Dalam dampak fisik, terjadi kerusakan infrastruktur seperti rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang ada di lingkungan yang terjadi bencana alam tersebut. Kadang daerah tersebut bahkan terdampak menjadi sulit diakses karena rusaknya sarana transportasi. Yang kedua yaitu ada dampak ekonomi. Aktivitas perdagangan dan pertanian terhenti. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan akibat terkena dari bencana alam, entah itu banjir, entah itu tsunami, atau dan lainnya. Yang ketiga, terdapat dampak sosial dan psikologis. Korban yang mengalami bencana alam, ketika korban kehilangan anggota keluarga, kehilangan rumah, dan kehilangan rasa aman, hal ini dapat memicu trauma, kesedihan, serta menurunkan semangat hidup dalam masyarakat, sehingga mereka memerlukan kesembuhan psikologis yang cukup lama untuk membenahi mental mereka pasca kejadian bencana alam yang merugikan korban. Yang keempat yaitu ada dampak lingkungan, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan perubahan bentuk permukaan tanah. Terkadang hewan dan tumbuhan juga bisa kehilangan habitatnya. Nah, contohnya apa saja sih bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia itu? Contohnya pada tahun 2004 gempa dan tsunami terjadi di Pulau Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan banyaknya permukiman. Yang kedua, terjadi letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 menyebabkan kerusakan besar di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dampak yang terakhir yaitu banjir yang ada di Jakarta pada tahun 2020-an, yang mana banjir tersebut mengganggu aktivitas ekonomi dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat maupun lingkungannya. Nah, kita memerlukan upaya untuk menghadapi bencana alam tersebut. Upaya apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi bencana alam? Yang pertama, sebelum bencana, kita perlu melakukan edukasi kebencanaan, seperti latihan evakuasi dan penanaman pohon di daerah yang rawan longsor. Seperti kita membangun sebuah terasering, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika bencana terjadi, para korban yang menjadi korban bencana alam harus diusahakan tetap tenang dan mengikuti arahan petugas serta membantu sesama. Yang ketiga, ketika sesudah bencana terjadi, yaitu para korban dan para warga sekitar ikut kegiatan gotong royong membantu korban dan jaga kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini sudah paham semua terkait bencana alam? Oke, sudah paham, berarti kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu jiwa sosial. Sebelumnya teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum jiwa sosial itu apa? Oke, jadi jiwa sosial adalah sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar yang muncul dari kesadaran diri bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial.
Jiwa sosial mendorong seseorang untuk membantu sesama tanpa pamrih, menjaga hubungan baik, serta berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Biasanya, orang yang memiliki jiwa sosial itu senang berbagi, mendengarkan, dan membantu orang lain, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dalam jiwa sosial itu terdapat unsur-unsur di dalamnya, seperti unsur empati dan simpati, serta kerjasama dan kepedulian sosial. Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seolah-olah kita menempatkan diri ada di posisi mereka. Contohnya, ketika teman kita sedih karena kehilangan barang berharga, maka kita ikut merasa sedih dan mencoba untuk menenangkannya. Sedangkan simpati adalah rasa peduli atau belas kasih terhadap penderitaan orang lain. Meskipun kita tidak merasakan langsung apa yang dirasakan oleh mereka, kita menunjukkan dukungan moral ataupun dengan bantuan sebagai rasa simpati kita. Yang ketiga yaitu kerjasama dan kepedulian sosial. Jiwa sosial yang kita miliki tidak hanya ditunjukkan melalui empati dan juga simpati saja, tetapi juga tindakan nyata seperti bekerja sama dan membantu orang lain. Oke, terkait jiwa sosial, apakah teman-teman ingin bertanya? Atau sudah dipahami semua? Any question? Oke, karena tidak ada pertanyaan, berarti teman-teman sudah paham semua ya. Selanjutnya, Miss sudah membagikan link sebuah teks bacaan. Miss mau teman-teman untuk menyimak tersebut sementara Miss membacakannya di sini. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Gotong royong dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana. Salah satu bentuk kesiapsiagaan tersebut adalah gotong royong dalam menanggulangi dampak bencana. Ketika bencana terjadi, berbagai pihak terlibat dalam penanggulangan, mulai dari pemerintah, relawan, lembaga sosial, hingga masyarakat sekitar. Bantuan sosial akan diberikan kepada korban dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Selain itu, kegiatan sosial seperti konseling dan hiburan juga dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Upaya penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga dilakukan saat sebelum dan selama bencana berlangsung. Pemerintah membuat program edukasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Baik, di dalam teks bacaan yang Miss berikan dalam link itu, terdapat soal latihan yang berjumlah 3 nomor saja. Teman-teman bisa mengerjakan 3 latihan soal itu dulu ya. Untuk hal-hal yang tidak dipahami, teman-teman bisa bertanya langsung kepada Miss. Dan untuk kosakata asing yang belum pernah kalian dengar, bisa kalian dilingkari, kemudian kalian tanyakan di Miss pada akhir pertemuan. Silakan mengerjakan. Baik teman-teman, karena waktu pembelajaran hari ini sudah habis, maka dimohon teman-teman untuk segera mengumpulkan hasil pekerjaan teman-teman kepada link yang sudah saya bagikan. Oke, hari ini kita membahas apa teman-teman? Betul, kita membahas terkait jiwa sosial dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi, bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kekuatan alam yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Sedangkan jiwa sosial adalah sikap peduli yang muncul dari kesadaran diri manusia bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam pembelajaran kali ini, Miss harap teman-teman sudah memahami apa arti jiwa sosial, arti penyebab dari bencana alam, sehingga teman-teman bisa menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana alam di tempat tinggal masing-masing ya teman-teman. Oke, karena waktu sudah habis, Miss akhiri sampai di sini.
Selamat menikmati liburan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.